Harusnya begini, kita ada tahapnya kolaborasi bukan kompetisi ya. Saya sampaikan apa yang saya lakukan. Waktu itu saya masuk ke komelnya Dominic ya. Nah, kalau Dominic sama Share Berdarah kan kita juga wajib mendukung ya karena mereka sangat militan dalam mengkonversi kadrun-kadrun ya. Nah, jadi dalam satu komal dia sampaikan dia debat sama Juma. Nah, ada informasi yang Juma sampaikan bahwa Paulus itu lahir di Roma. Itu kan udah hoax gitu loh. Terus saya tawarkan, ya sudah saya buatkanlah videonya pakai AI. Saya pakai ilustrasi Roma Irama gitu sedang menghardik Juma gitu. Nah, ya karena saya punya utang ya, walaupun kerjaan saya banyak, saya kerjain. Selesai saya kasih Dominic, ya sudah gitu. Itu saya menunjukkan sudah waktunya kita berkolaborasi bukan berkompetisi. Kalau kita masih berkompetisi, sebagaimana tadi misalnya Hadasa bilang, motivasinya cuma uang, cuma pengakuan akan diri sendiri, NPD, cuma dua itu aja. Ngejar mamon, sama ngejar kesombongan diri gitu. Oh saya hebat, saya nih. Lah kalau saya aja kan pakai akun aja masih anonim gitu kan, bukan berarti saya nggak berani gitu, tapi karena memang ada tugas saya yang memang tidak memungkinkan. Tapi terlepas dari semua itu, sekali lagi saya himbau, berkolaborasi. Udah nggak saatnya kita berkompetisi, itu udah jauh sekali lah. Dan kalau kita berkolaborasi, kalaupun sebenarnya ada hal-hal yang secara doktrin gereja kita tidak sesuai dari apa yang disampaikan Edis, ya sudah simpan saja. Toh Edis itu bukan gembala kalian kan, bukan pastor kalian, bukan pendeta kalian. Lagi saya bilang segmennya Edis itu sangat khusus, kadrun, yang menganggap kencing otak itu adalah obat. Jadi jangan berharap itu Edis harus sesuai dengan doktrin kami ya. Itu nggak efektif, nggak produktif. Yang perlu kita lihat dari apa yang sudah dihasilkan Edis adalah produktivitas dan efektivitas dia dalam mengkonversi kadrun-kadrun ini menjadi non-kadrun atau menjadi anak Tuhan. Kalau terhadap fakta itu aja kita abai, buta, membutakan diri, saya bingung gitu loh. Kalian di pihak Yesus atau kalian di pihak dunia atau di pihak diri sendiri? Seharusnya sisi surga aja seneng kalau ada orang terkonversi dari orang nggak percaya menjadi orang percaya Kristus. Itu sisi surga itu gembira luar biasa, genggam gempita. Edis sudah lakukan itu. Terus kalian bilang, makanya saya bilang ada kontradiksi logika sebenarnya dia orang-orang ini gitu. Kalau kalian cuma lihat nggak ketidaksetujuan sama Edis, itu hak pribadi kalian. Tetapi harus kalian lihat fakta yang nyatanya. Banyak jiwa yang dimenangkan oleh Edis. Sekali lagi saya garis bawahi, banyak jiwa yang dimenangkan oleh Edis oleh Mbak Sofi. Sekali lagi supaya ini teriangnya ya, banyak jiwa yang dimenangkan oleh Edis dan Mbak Sofi. Itu juga campur tangan Tuhan. Nah, kalian makanya saya nggak ngerti gitu, kenapa kalian harus berada di barisan untuk menentang itu. Seharusnya ketika orang-orang ini kita masuk, kita deketin, terus kita ajari tentang kebenaran yang lebih dalam lagi. Itu namanya kolaborasi. Pemikir. Kita serang Edis, kita serang Mbak Sofi, orang ini pasti bingung. Loh, sama Kristen aja berantem. Yep. Lanjut bro. Lo dibayar berapa sama Edis TV sama Bos Sofiatul? Saya ini anonim, ya kan? No, enggak, kalau narasi lo dari tadi Jujur, begitu pasti lo dibayar. Bener, pasti lo dibayar lu bang. Pasti bilang lo dibayar lu bang. Bilang aja 200 juta lah, gua aja 100 juta. Amin. Jangan-jangan Bang Yon anggota Allah Hayat juga nih dulu Bang Pemikir nih. Sindikat nih, iya dia emang anggota itulah. Oh iya, anggota Allah Hayat. Gini, ada orang yang mengaku apologet, itu kan beban apologet juga kan nggak gampang. Misalnya kayak Paulus, dia kan juga sering menulis surat atau menulis satu tulisan. Jadi biasakan juga gitu supaya juga kita tadi kan Bro Yon bilang jam terbang itu penting. Kita harus memahami kapasitas lawan kita, tipe argumentasi dia, terus kesalahan argumen falasi ataupun logic falasi yang dia sampaikan gitu. Jadi daripada ya buat apa kita bahas Edis terus jelek-jelekin, terus nggak ada manfaatnya juga buat kerajaan surga gitu, nggak ada manfaatnya juga buat Indonesia emas nanti gitu.
Kalau misalnya, kalau memang Anda tidak setuju dengan apa yang disampaikan, jadi sih gampang, nggak usah nonton, nggak usah dibahas. Tadi saya bilang segmennya beda gitu. Nah, kalaupun sekarang pertanyaan siapa orang Kristen yang sudah disesatkan oleh Edis saja, nggak ada bukti, nggak ada faktanya, nggak ada evidence-nya. Tetapi itu merupakan suatu prediksi, spekulasi, dan asumsi belaka. Kecuali ada satu orang yang mengaku karena Edis dia begini dan begitu, itu pun bisa harus diverifikasi karena mungkin keterangannya juga nggak valid gitu. Jadi kita harus naik level, kita harus lebih cerdas lagi. Karena yang kita lawan ini kan sebenarnya bukan Edis, tetapi kan penguasa di udara yang ada di Juma, ada di Riva, ada di APPI gitu loh. Bukan berarti kita harus bermusuhan, tetapi kita tahu siapa yang menjadi counterpart kita atau yang harus kita hadapi untuk menghancurkan argumentasi mereka yang menyerang kekristenan. Sekali lagi saya bilang, Edis itu kan sebagai satu respon, kita pun sebagai satu respon karena sudah dari dulu, sejak agama itu diciptakan, mereka menyerang kekristenan. Titik sampai di situ. Tetapi dalam konteks itu, bagaimana kita secara intelektual, secara akademis merespon. Nah, kayak saya kemarin coba dengar si Menachem Ali itu kan buat buku ya mengenai Mamat itu keturunan Ismail gitu kan. Tetapi sesat logika yang dia lakukan, dia mencari di Alkitab dan di kitab-kitab Yahudi. Padahal di Alkitab dan kitab-kitab Yahudi ataupun sumber dari kekristenan yang ada, yang dia jadikan itu sebagai suatu referensi, tidak mengakui yang namanya Mamat, tapi hanya menulis mengenai Ismail. Nah, nonton videonya Munim Siri di Pil Pahit, itu juga bagus ya, artinya Munim Siri aja mengkritik gitu. Bagaimana mungkin Anda membela Ismail ataupun Mamat yang adalah keturunan Ismail, sementara di Al-Quran sendiri nggak pernah tertulis ataupun tersurat secara eksplisit. Sehingga klaim, masa bayangin, di Al-Quran aja nggak jelas, tetapi si Menachem Ali ambil dari Alkitab, terus kemudian ambil dari dokumen dari John Damaskus, terus ambil dari Targum Yahudi dan segala macam gitu. Nah jadi perdebatan kita seru secara intelektual. Ya kan, kalau tentang Juma dan segala macam yang usah diladenin lah. Kita juga harus milik kelas bahwa ini apologet Islam, bukan apologet ya, polemikus Islam yang pantas kita imbangi. Misalnya kan ada juga Andre Tunggal selalu kain nama dan ipung ya, dan justru saya ngelihat kenapa nggak kita seperti itu. Kenapa juga sibuk nyerang Edis? Manfaatnya apa? Nggak ada. Sementara kita diserang terus nih. Kan lucu ya gitu. Jadi sesama kita aja nggak menyadari bahwa kita diserang terus. Asosiasi API itu secara sistematis dibiayai secara besar-besaran. Itu untuk apa? Untuk menghancurkan kekristenan. Kita nggak sadar itu. Makanya saya bingung kok. Ini orang-orang nggak strategis atau orang-orang yang nggak bisa mikir? Atau memang katak dalam tempurung, dia nggak melihat sebagai ada isu strategis yang jauh lebih besar dan jauh lebih seru dan jauh lebih intelektual untuk kita hadapi dibanding kita mengomentari satu sama lain. Kan saya berhenti mengomentari tentang Agatha, ya terserah dengan aliran dia gitu. Tetapi saya mengajak untuk bagaimana nih kita menghadapi APPI atau orang yang benar sengaja untuk secara sistematis menghancurkan kekristenan. Terus respon bom apa terhadap itu? RK apa? Agatha apa? Dan semua, termasuk saya ya. Saya nulis buku. Saya akan terus nulis buku segala macam. Kemarin saya udah kasih ke Roti Hidup. Nanti juga saya kasih dia ke Broyon dan segala macam. Supaya itu menjadi satu inisiatif juga dari kita untuk berkarya. Nggak cuma sekedar larut, gue nggak suka Edis, gue suka Edis. Terlalu kanak-kanak. Nggak lagi di situ level kita. Betul. Tapi mereka mikir gak sih, sebab apa yang diucapkan mereka sekarang, dia nggak mau ke Muslim tetapi ke Kristen gitu, gimana tuh? Ya tadi Bro Yun, makanya tampilkan data siapa yang gara-gara Edis tersesat. Kita tanya Milkana, kamu gara-gara Edis atau bukan? Tanya si Malikil Amalak, siapa dah? Itu harus ada fakta dan bukti juga. Kalau nggak kan cuma asumsi. Makanya saya
challenge sama Bom sama RK, siapapun kalian yang membenci Edis, tampilkan satu bukti korban dari Edis, satu aja, baru kita bicara. Tetapi kalau kalian nggak ada, kalian terus merekayasa dan menghalusinasikan ada korban, ya nggak produktif. Silakan kalian terus bermain di level itu, di kedangkalan itu, ya silakan saja. Toh nanti kalian juga terekspos sama sama grupnya Bro Lambadia sama Ito Reda, pasti Reda, terekspos. iya. Ya udah pasti terekspos. Oh, babak belur kok. Justru itu, babak belur pasti mereka berhenti. Mereka istirahat dari media sosial. Mereka menyesali dosanya. Mereka minta ampun sama Tuhan. Mereka minta digembalai, dimuridkan lagi supaya mereka kembali. Tetapi tidak. Kebutuhan mereka untuk dikenali, kebutuhan mereka untuk bicara, kebutuhan mereka untuk narsis dan eksis itu jauh lebih penting daripada refleksi diri. Dan kalau jawabannya mata pisau, emang lo malaikat, itu kan konyol. Anda apologi tapi standar hidup Kristus Anda nggak mau ambil, Anda nggak mau hidupi, kan lucu. Dan saya yang paling jempol juga sama si Sila nih ya. Si Bom buka 13 narasi Edis TV yang mau dibahas. Si Sila buka narasi 13 narasi yang mirip seperti Bom. Nah itu gue jempolin, nah gue setuju ya. Jadi jangan narasi Edis TV yang dibahas, narasi yang mirip ya, bukan Bom ya. Mirip seperti Pak Bom itu ada di ininya. Bahkan saya mau tampilin apa sih itunya, flyernya tuh di sini juga ya. Tentang manusia diciptakan di surga, Yudas masuk surga, beginilah ada 13 itu teman-teman ya, Sila gitu. Ya kalau gue nih pemikiran gue, kalau di sini kan roomnya ya selain merespon, menjawab, menjelaskan ya tanpa rasa ada yang panjang-panjang, mesti arti kata begini-gini, enggak. Yang penting ya dia tahu dulu ya siapa Yesus Kristus, udah gitu. Dia mesti tahu dulu. Nah, kalau dia memang betul mau belajar, respon dia 2-3 kali masuk sini, gua akan arahin ke teman-teman yang lain ya. Ke Bu Sopi, ke Pak Erben, Bang Jeki gitu. Gua udah arahin. Bahkan kalau ada yang mau bimbing secara pribadi, silakan gitu. Ketika dia dari sekali nyambung, 2 kali nyambung, 3 kali nyambung, ya sudah. Belajar lebih dalam teman-teman kita gitu. Sesuai kapasitasnya. Nah khususnya yang muslim ya. Dulu-dulu kan banyak tuh ya. Tapi karena semenjak apa ya? Ya semenjak dibongkar Edis TV lah ya. Edis TV bongkar. Nah muslim-muslim udah nggak ada senjatanya teman-teman. Senjatanya apa? Oh manusia disembah, udah dijawab. Yesus bukan Tuhan tapi dianggap Tuhan, sudah dijawab. Udah habis. Contek-contek ayat-ayat Alkitab ya yang dibawa narasinya si Juma, komal-komal Kristen udah bisa menjawab. Lalu apa lagi kalau bukannya dia bertobat, coba. Lalu apalagi kalau dia bukan bertobat. Dapat contekan dari Juma, dibawa ke room Kristen, dijawab. Contekan dari Sinandar, Yesus kawin, dijawab di room Kristen, dijawab. Kalau udah nggak bertobat mau ngapain lagi muslimnya? Iya, Tuhan ke manusia, sudah dijawab. Sudah dijawab semua. Makanya ini teman-teman Islam yang mau diskusi, tahu nggak kenapa jarang sekali ya sekarang nih room Kristen muslimnya, kenapa? Ya ntar gue murtad lagi. Begitu masuk ya ntar gue murtad, udah gue nggak jadi deh gitu. Masih ini apa, masih rada-rada ketakutan padahal dia mau belajar lebih dalam ya. Makanya teman-teman Islam kalau ada nih ya, dengar ya, jangan takut murtad, kata Buya Sakur. Belajar aja supaya jangan salah paham, itu aja sih sebenarnya ya. Kalau teman-teman Islam
walaupun Islam tapi nggak menyalahpahami iman Kristen, itu nggak masalah. Nggak masalah teman-teman. Jadi bisa-bisa apa sih? Toleransi. Jangan begitu masuk ke room Islam kan awal-awal di TikTok ya. Waduh, dia yang punya TikTok deh. Beginilah, begitulah, beginilah. Ya, adanya Edis TV dibongkar semua ya. Teman-teman yang Kristen, yang tadinya susah cari jawaban, cari hadisnya, udah dibuka sama Edis TV. Tinggal yang nyatet tinggal ini. Nah, poinnya apa teman-teman? Lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi kapasitas kita. Kapasitas saya begini ya begini. Udah jangan nganggap apologet nomor 1 lah. Kapasitas room saya begini dan juga saya begini. Nggak mungkin lah saya nganggap apologet nomor 1. Mungkin nggak? Kagak mungkin teman-teman ya. Nggak mungkin. Jadi lakukanlah misalnya Bu Sophie ya. Misalkan nganggap dirinya paling penghafal Alkitab. Mungkin nggak? Nggak mungkin karena Bu Sophie juga nggak mungkin bernarasi seperti itu. Ada satu orang yang penghafal dari ujung ke ujung. Penghafal Alkitab cuma 4 orang atau 5 orang. Taruh benar. Tapi kelakuannya gimana? Musuhnya bukannya, maksudnya musuh diskusinya ya. Bukan lagi umat Islam, tetapi sesama Kristen. Diludah-ludahin. Nenek moyang dibawa-bawa. Coba deh teman-teman, apa pantas begitu? Apa pantas begitu teman-teman? Bahkan dia sempet apa tanya? Oh saya udah deh, saya nggak mau apa lakukan ini deh. Saya pengajaran deh. Begitu habis pengajaran sama juga bodong. Nggak bisa kalau nggak bahasa di segi TV. Ya silakan pemikir kenapa kalau nggak membahas di TV itu nggak bisa gitu. Coba Ya karena begini ya. Ya tadi kan ketika ada oknum-oknum menyerang, ada gerakan secara spontan dari Ito Reda, dari Lambada, dan mereka membentuk suatu kelompok yang cukup solid ya dan cukup masif juga gitu. Nah, kelompok inilah yang akhirnya membongkar siapa bom-bom, siapa Rudy Iskariot, siapa si RK dan segala macam, siapa Grateful dan segala macam, ada 5 lah, mungkin akan ada banyak lagi ya. Nah, hal inilah yang membuat mereka shock. Ini respon yang mereka nggak pernah sangka-sangka bahwa ya kalau saya bilang Tuhan bekerja melalui Toreda nanti sangkain ini. Tetapi ada fenomena ini terjadi. Nah, kebencian mereka sama Edis akhirnya makin udah. Ini menjadi personal masalahnya. Bukan masalah teologis, bukan masalah ini dan segala macam. Kalau masalah teologis itu posisinya kayak Mr. Sila. Dia bisa membedakan juga ketika bom-bom salah. Dia juga sampaikan gitu loh. Jadi ada 2 kelompok nih yang istilahnya satu benci Edis, satu kritik Edis. Di satu sisi ada kelompok yang satu memahami Edis, satu pendukung Edis, ya kan? Nah, jadi ketika fenomena ini terjadi, mereka diekspos sedemikian vulgarnya, ternyata mereka separah itu ya, sehitam itu perilaku dan karakternya gitu loh. Nah, di sini seharusnya ketika mereka mendapatkan sanksi sosial seperti itu, mereka harusnya berhenti. Jangan lawan netizen dengan kekuatan data. Jangan gitu. Kenapa ya? Karena kalau kamu nggak bersih ya kamu akan hancur. Sekarang begini, kalau misalnya
Ito Reda, nih misalnya Bro Lambada tidak bisa menemukan apapun terhadap RK, tidak bisa menemukan apapun terhadap bom bom, mereka aman. Edis yang terpojok, iya nggak? Itu kan logikanya kan? Tapi kan enggak. Justru apa yang mereka akhirnya mereka framing Edis bagaimana mereka terbongkar. Sama kayak Islam, cari seri, cari remis gitu. Nah, jadi upaya mereka ini sama seperti RT6. Siapapun mereka mau cari remis. Edis tuh sama kok sama kita. Bejatnya sama kayak kita. Tetapi bejatnya Edis sampai dengan saat ini mereka belum pernah buktikan. Belum ada, nggak seperti sevulgar yang dibuktikan oleh Ito Reda dan Bro Lambada gitu loh. Itu faktanya ya. Saya objektif aja nih, saya sebagai pengamat gitu. Tanpa memihak sana sini, saya melihat bahwa ini yang tidak mereka siap, bom-bom ini nggak siap, ternyata bukan Edis yang membalas. Tetapi ada pendukung Edis, dan kita sebagai pemaham Edis ya saya bilang, kita memahami Edis kenapa seperti itu dan mendukung. Tetapi kita tidak seperti Bro Lambadia dan Ito. Coba untuk mencari informasi, karakter mereka seperti apa gitu kan. Nah, jadi mereka sekarang ini kebenciannya itu karena mereka udah diekspos. Memang mau nggak mau mereka harus benci. Itu tandanya bahwa yang Tuhan belum bekerja di dalam hidup dan hati mereka. Nah, jadi kalau misalnya kasih karunia Tuhan masih berlaku dalam hidup mereka, ya bertobat. Semerah apapun dosa kita kan menjadi putih seperti salju gitu. Tetapi mereka tuh dikuasai ya sama kemarahan ya, kebencian. Nah, ini yang mereka nggak sadar, roh kebencian dan kemarahan ini justru merusak mereka dan reputasi mereka sampai ke titik nanti yang ya sudah mungkin jangan-jangan mereka seperti Yudas Iskariot diserahkan kepada api. Karena situasi, loh gimana nih bro, lu ngaku apologet, lu ngaku orang Kristen, membela Kristenan, tapi kenyataan faktanya nggak seperti itu. Itu terbuka, terekspos sama Ito Reda dan grup Bro Lambadia segala macam. Itu kan fakta. Sementara mereka menuduh Edis dan segala macam itu bukan fakta karena cuman ada gambar sendal, itu pun nggak terang benderang sendal siapa dan segala macam gitu. Ya saya bercoba untuk mengcapture dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik ya gitu. Tetapi sebenarnya Edis tidak berkonflik sama mereka. Yang berkonflik sama mereka adalah ya termasuk kita, termasuk juga Bro Lambadia dan Ito Reda yang sebagai pendukung, sebagai civil pengawasan sosial publik lah. Lu keresahan mereka ini kan mereka nggak dibayar juga, mereka nggak digaji, tiba-tiba mereka terbentuk, mereka solid, iya kan? Nah sementara di pihak sana lucu nih bro, nih satu fenomena sosial yang harus dicermati juga. Grupnya Bom ada nggak seperti Ito Reda? Nggak ada. Perhatiin ini lucunya. Ada nggak yang bukan apologet, netizen biasa, mak-mak biasa di Jerman atau mak-mak biasa di Australia yang akhirnya membentuk soliditas untuk membela Bom? Ada nggak? Muak kegedean lah. Mendingan gue tolong suami gue dulu lah gitu. Nah itu dia kuncinya. Kenapa mereka makin benci? Kebusukan mereka terekspos dan gak ada netizen yang mendukung mereka. Ya makin besarlah apinya, makin besarlah kemarahan dan kebenciannya, sehingga akhirnya menyerang hal-hal yang gak relevan dan ya bahkan gak pantas dibahas gitu. Yang begini-begini ya, model-model pemikir ulung nih ya, yang harus bisa lebih tampil, lebih banyak, lebih supaya pemikirannya emang ya gue setuju ya, setuju sekali ya.